Hai hai hai, halo Taurus, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Taurus ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepan Empon-Empon. Kali ini kita membahas tentang Taurus selama 30 hari ke depan. Bakal menemukan momen-momen atau peristiwa-peristiwa apa saja. Apakah akan ada kejutan ataukah tidak banyak berubah seperti bulan sebelumnya, oke? Dan sebagai energi utama, oh ya, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Taurus, so be wise and be smart. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kepada kamu diberikan keberlimpahan. Uang datang terus-menerus dengan cara yang baik dan menyenangkan. Uang datang mengalir ke rekeningmu. Uang datang mengalir ke dompet kamu. Bahagia dan bersyukur senantiasa. Lakukan apapun saat ini yang menjadi pekerjaan kamu dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita. Dan jika kamu belum memiliki satu pekerjaan, lakukan segala hal yang bermanfaat bagi semua makhluk. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah terkoneksi. Oke, energi utama Taurus selama 30 hari ke depan. Yeah. It is easy for me to receive. It's easy for me to receive. It's easy for me to receive. Jadi ini ada sebuah mantra atau sebuah doa. Ini lebih bersifat kayak seperti afirmasi, ya. Mudah bagiku untuk menerima. Sangat mudah bagiku untuk menerima. Sangat mudah bagiku untuk menerima. Kenapa mantra ini keluar? Jadi untuk beberapa Taurus, sepertinya sejak kecil itu sudah didoktrin ya, entah mungkin oleh keluarga atau karena kondisi. Doktrin apa? Misalnya doktrin bahwa kalau misalnya minta apa-apa tuh nggak boleh minta ini itu ya, karena bapak atau ibu nggak punya uang. Atau biasanya didoktrin bahwa cari uang itu sulit. Dan akibatnya, Taurus ketika dewasa harus kedebukan untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, atau kedebukan untuk menerima uang. Dan itu terprogram di bawah pikiran bawah sadar Taurus selama bertahun-tahun. So, untuk Taurus, mulai dilakukan perubahan paradigma bahwa uang itu mudah, ya. Uang itu tinggal diterima saja. Ya, memang tentu saja ada proses berkarya. Ada proses bekerja, memang ada prosesnya, ada salurannya yang harus diciptakan. Tapi selama paradigmanya tidak berubah, ya Taurus akan terus gedebukan, dan itu mempengaruhi ya. Dan ini adalah satu mantra. Kalau misalnya di kartu ini keluar, berarti memang ada satu paradigma yang harus dilakukan dalam pikiran bawah sadar Taurus. So, Taurus, mulai saat ini kamu bisa mulai afirmasi bahwa saya mudah menerima uang. Saya mudah menerima uang. Sebetulnya bukan uang aja, in everything, cinta, kesehatan, semuanya. Tapi saya rasa dimulai dari satu dulu ya. Dimulai dari satu hal dulu. Kamu mau fokus yang mana? Mau cinta atau uang? Saya mudah menerima cinta misalnya. Dan itu dilakukan selama minimal 21 hari. Oke, ini ada PR buat Taurus, perubahan paradigma Taurus. Oke. Dan kita akan lihat momen demi momen atau peristiwa-peristiwanya selama 30 hari ke depan. Oh, wow. Ya. Ini cocok kompakan ya. Untuk Taurus, ini sepertinya beberapa Taurus sedang mengalami perpisahan.
Entah ini perpisahan secara jarak atau memang beneran pisah, artinya mungkin baru putus bagi yang pacaran, atau mungkin yang sudah berumah tangga mengalami namanya ditinggalkan, ya. Berpisah, intinya sih perpisahan, karena di sini ada kartu separation. Ada kartu separation. Dan PR buat Taurus ini di sini adalah forgiving and learning, memaafkan dan belajar. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Ketika kamu belajar untuk memaafkan dan belajar dari hubungan yang telah lalu, diambil hikmahnya kegagalan kemarin, maka kamu akan mengalami maka yang cinta baru itu akan terbuka buat kamu, gitulah kurang lebih ya. Terbuka buat kamu, minimal hati kamu yang beku, yang tadinya mungkin sulit untuk kembali mencintai karena pernah terluka, itu mulai bisa perlahan-lahan tumbuh cinta. Ya, tentu saja saya banyak melihat komentar, "Bunda, aku udah nggak pengen mencintai lagi, udah nggak fokus cinta-cintaan lagi." Nah, itu karena pengalaman yang kemarin dan itu membeku. Itu hati-hati ya, hati-hati. Karena perasaan itu jika dipelihara, itu akan membuat Taurus teralienasi alias terpisah dari yang namanya cinta. Ya, itu diobati, mulai ditumbuhkan kembali cinta di dalam diri Taurus. Sekalipun mungkin kemarin pernah mengalami trauma, entah trauma perpisahan, trauma ditinggalkan, apapun itu. Ya, oke. Forgiving and learning, memaafkan dan belajar untuk Taurus. Oke. Kita akan lihat peristiwa lainnya lagi. 30 hari ke depan ada apa? "30 hari ke depan Taurus." Ya, Oke. Saya melihat banyak luka ya. Ini dari kartu, 5 kartu yang keluar. Ini saya memakai kartu Oracle. Ini banyak luka-luka in everything. Baik luka jiwa tentang rezeki, luka jiwa tentang cinta. Even di sini saya bisa melihat ada Taurus yang sempat mengalami kekerasan. Either kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal. Kekerasan itu bukan hanya fisik, tapi bisa juga kekerasan verbal. Misalnya kekerasan verbal itu gimana sih? "Goblok kamu," nah itu kekerasan verbal. Atau ada yang ngomong, "Ah kamu gendut, kamu nggak menarik lagi." Nah itu kekerasan verbal yang diucapkan pasangan dan itu membekas. Ya, membekas di hati Taurus. Dan satu lagi ini yang sempat saya ucapkan di depan bahwa Taurus terpisah dengan yang namanya pikirannya ya, bukan kondisi fisiknya. Pikiran Taurus itu terpisah dengan yang namanya keberlimpahan. Di sini ada cornucopia, tapi dalam kondisi reverse. Padahal yang namanya rezeki, yang namanya keberlimpahan itu kayak berserakan. Ya, kalau misalnya teman-teman pernah dengar lagu Jublak-Jublak Suweng itu apa ya? Itu maknanya dalam bahwa yang namanya harta itu berlimpah. Berlimpah tapi sepertinya seolah-olah tersembunyi. Hanya orang-orang yang mungkin tahu bagaimana mengaksesnya, dia akan mendapatkan keberlimpahan tersebut. Nah, Taurus ini kebetulan entah bagaimana, entah mungkin dari kecil dididik dengan penderitaan. Akhirnya ketika dewasa, paradigmanya itu adalah paradigma kesulitan-kesulitan. Nah, itu yang perlu diubah dalam kehidupan Taurus. Oke. Karena sebetulnya keberlimpahan itu udah tersedia. Hanya saja Taurus tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya. Ya. Cara mengaksesnya bisa dimulai dengan pertama adalah rasa bersyukur. Kemudian yang kedua, bahagia. Apapun kondisi kamu saat ini, mungkin kamu terjepit atau secara finansial kesulitan. Bersyukur saja, apa yang bisa disyukuri ya? Tidak perlu fokus ke uang. Yang bisa disyukuri saat ini apa? Kamu bisa makan dengan enak, sehari 3 kali, itu disyukurin dulu. Kamu bisa punya tempat berteduh, bisa tidur enak, itu disyukurin dulu. Nah, dimulai dari situ. Tumbuhkan rasa bahagia, ingat prinsip bahwa rasamu adalah doamu.
ya. Apa yang kamu rasakan itu adalah doa sesungguhnya. Karena yang kamu rasakan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang disambar atau direspon oleh semesta dan dikembalikan kepada kamu sesuai yang menjadi rasa kamu. So, hilangkan rasa nelongso, hilangkan rasa miskin, hilangkan rasa kekurangan, tumbuhkan rasa berkelimpahan, bersyukur, apa yang bisa disyukurin dulu ya. Tumbuhkan rasa bahagia, itu kuncinya. Oke, saya akan coba kali lagi. Ada peristiwa apa selama 30 hari ke depan untuk Taurus? Tiga 30 hari ke depan Taurus. Flower power. Ini bagus banget ya. Sorry, saya lagi pilek ya. Karena kecapean habis traveling. Oke. Flower power. Tumbuh-tumbuhan itu adalah sebuah sarana healing. So, buat Taurus yang hidupnya belangsak, buat Taurus yang hidupnya lagi kacrut banget, silahkan kamu terkoneksi dengan semesta. Kamu bisa belajar bercocok tanam, ya. Nanam pohon apa kek, nanam bunga apa kek. Sepertinya nggak logis memang. Sepertinya nggak masuk akal. Bunda gimana sih orang lagi hidup lagi kacrut disuruh bercocok tanam? Jadi gini, tubuh manusia itu seperti apa ya? Katalisator ya? Apa sih bahasanya? Kapasitor atau katalisator? Saya kurang mengerti untuk pelistrikan, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi tubuh manusia itu kan menyerap banyak energi yang sekitarnya ya. Kalau kamu berkumpul dengan orang-orang yang kepahitan, kamu pun akan menyimpan kepahitan dan itu masuk di dalam diri kamu. Itulah makanya kenapa orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang yang pikirannya maju, dia akan kebawa. Dan orang-orang yang berkumpul pikirannya dengan orang yang negatif melulu ya, berkumpul dengan orang-orang ya yang sehari-hari mohon maaf mungkin yang mengeluh terus hidupnya, ya otomatis akan kebawa turun ke bawah. Nah, itu disimpan dalam tubuh. Untuk cara untuk menetralkannya adalah kamu banyak-banyak terkoneksi dengan alam. Salah satunya adalah bercocok tanam. Oke. Dengan bercocok tanam, itu kayak semacam balancing atau istilahnya grounding ya. Berinteraksi dengan alam, dinetralkan kembali ya. Karena alam adalah unsur dalam semesta. Begitupun kamu merecharge diri kamu dengan banyak terkoneksi dengan alam. Kurang lebih seperti itu penjelasannya Taurus. And di sini ada marriage. The fairies join you in celebrating wedded bliss. Oke, beberapa Taurus yang memiliki satu kehidupan pernikahan. Saya akan coba tarik. Karena ini muncul kartu pernikahan, saya akan coba tarik. Girl talk di sini. Oke. I see. Ya. Ini beberapa Taurus, ada yang sudah hampir ke jenjang pernikahan. Ya. Sudah hampir ke jenjang pernikahan, tapi apa yang terjadi? Berpisah, udah deket nih, jadi pernikahan udah di depan mata, berpisah. Ya. Ada satu perpisahan di sini, ada satu luka karena heartbreak. Ya. Heartbreak ini entah mungkin ditinggalkan begitu saja atau mungkin udah mau menikah, si dia sudah memiliki yang lain atau apalah ya. Tapi yang jelas ini ada Taurus yang sudah mengalami seperti ini. Dan kamu Taurus yang mengalami hal ini, yang mau nikah nggak jadi. It's time for you to move on. Ini saatnya buat kamu untuk melangkah maju. Kamu perlu untuk lebih banyak spend time dengan sahabat-sahabat perempuan ya. Curhatlah nggak apa-apa ya. Curhat terus kemudian mungkin bersenang-senang, menikmati masa-masa single. Apapun peristiwa yang saat ini, mungkin memang ada Taurus yang beneran ngalamin ya, mau nikah tapi nggak jadi, ditinggalin atau apa whatsoever ya. Diambil maknanya, nggak apa-apa. Berarti memang dia bukan yang terbaik buat kamu. Diambil maknanya, karena dari hubungan yang gagal kemarin ada satu pelajaran yang kamu harus petik Taurus ya.
So, manfaatkan waktu-waktu ini untuk bersenang-senang, untuk menikmati kesendirian atau single kamu. Silahkan kalau kamu punya teman, kamu bisa spend time bersama-sama dengan mereka. Waktu menyembuhkan mungkin bisa ambil liburan bersama gitu ya. Dan saya akan coba lihat pintu-pintu apa yang terbuka untuk Taurus selama 30 hari ke depan ini. Untuk Taurus ini I don't know ya, banyak banget lukanya. But it's okay, nggak apa-apa. This is life, dan bukan satu kebetulan kamu nonton video ini Taurus, karena after this kita akan healing bareng-bareng ya. Begin here. Okay. Yes. Apapun yang kamu alami di bulan-bulan kemarin Taurus, bulan ini atau detik ini di mana kamu nonton video ini, perjalanan yang baru dimulai saat ini. Begin here, ya. Dan kamu tidak perlu takut. Do not fear what travel brings, my dear. The moment is yours. Begin now here. Dimulai saat ini juga, sekarang juga, ya. Jadi ini adalah sebuah awal yang baru untuk Taurus. Apapun yang kemarin sudah terjadi, kamu tutup buku. Artinya apa? Yang kemarin terjadi ya sudah, itu sudah berakhir, dan awal yang baru artinya apa? Kamu sudah mulai naik lagi, ya. Sudah mau naik lagi, kamu memulai sesuatu yang baru, dan ini kayak ibaratnya kayak kertas itu masih putih. Silakan gores dengan warna-warna yang indah. Ya, tentu saja harus ada perubahan. Artinya apa? Tak perlu mengeluh, tidak perlu bersedih. Mulailah dengan kebahagiaan, kegembiraan. Maka kamu akan melihat bahwa kehidupan di depan itu bersinar. Kehidupan yang di depan itu indah dan penuh cinta, wahai Taurus, ya. Ya, bersuka cita mulai detik ini. Dan ini kartunya. Confirm semuanya, intuisi. Words of pen of words that heal. Ya. You come to know truth by the way that it feels. Kamu mulai saat ini, kamu akan belajar untuk menggunakan intuisi. Kalau kemarin-kemarin mungkin kamu bertemu dengan seseorang, kamu nggak pakai intuisi, dan mulai detik ini intuisi kamu akan semakin terasah. Oke? Spiritualism, pintu spiritualism itu terbuka, dan tentu saja ini berbicara tentang menjalani hidup dengan intuisi, karena setiap orang itu punya kompas di dalam diri dan Taurus memilikinya. Pakai intuisi untuk kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat. Yes, di sini ada yes. Kiss the ground and touch the sky. Your soul is set now to leap and to fly. Jadi ibaratnya, ini udah bottom, udah titik terbawah. Kini saatnya jiwa kamu itu mulai terbang. Your soul is set now. Jiwa kamu tuh istilahnya udah kayak ambil ancang-ancang gitu ya. To leap and to fly, untuk melesat dan terbang. So, bulan ini adalah pondasi buat Taurus untuk melaju dan terbang. Yang sudah lewat kemarin, oke, tutup buku. Dan ini saatnya untuk Taurus melesat dan terbang. Oke, Taurus, embrace now, dipeluk ya. Dipeluk, disyukuri jiwa kamu. Terluka enggak apa-apa, kemarin itu menjadi bekal buat kamu ya. Oke, Taurus. Ini pertanda yang bagus untuk Taurus. Pengalaman yang buruk kemarin menjadi satu pembelajaran. Dan ini adalah titik terbawah yang menjadi titik balik buat Taurus. Siap-siap jiwa Taurus untuk melesat dan terbang. Maafkan segala kejadian dan belajar dari semua kejadian. Oke, Taurus, it's a good sign for you. Tanda yang bagus buat kamu. Dan saya akan menutup sesi ini dengan sebuah jawaban atas pertanyaan. Silakan teman-teman Taurus mengajukan satu pertanyaan kepada semesta yang jawabannya adalah ya atau tidak, ya. Silahkan ambil waktu, silahkan ajukan pertanyaan. Saya akan memakai pendulum di sini, ya. Ajukan pertanyaan, silahkan ambil waktu. Di sini saya tidak menggoyangkan atau tidak menggerakkan pendulum dengan sengaja. Biar pendulum bergerak sendiri dan menentukan arahnya.
Jika geraknya adalah kiri dan kanan, maka itu artinya jawabannya adalah tidak. Jika gerakannya adalah maju dan mundur, maka jawabannya adalah iya. Oke, kita mulai. Semesta berikan petunjuk atas pertanyaan semua teman-teman di sini. Semesta berikan petunjuk atas pertanyaan semua teman-teman di sini. Oke, tarik nafas. Mulai. Oke. Semesta berikan petunjuk atas pertanyaan teman-teman. Semesta berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk. Oke. Pendulum bergerak ke kiri dan ke kanan, yang artinya jawabannya adalah tidak, ya. Jawabannya adalah tidak, oke? Apapun menjadi pertanyaan kamu, jawabannya adalah tidak. So, Taurus, embrace, dipeluk, diterima, mengalir, tersenyum. Oke? Setiap kehidupan kita menorehkan sebuah perjalanan, menorehkan sebuah pembelajaran. Dan terserah kepada Taurus, karena pilihan ada di tangan kamu, apakah kamu akan terus menikmati penderitaan atau Taurus memutuskan untuk belajar dan maju untuk melangkah. Oke, thank you. Jika readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Buat kamu yang tidak memiliki budget, silakan nyalakan loncengnya karena Bunda sering banget live. Mi apa? Mi kamu semua sayangku, oke? Good luck Taurus in 30 days ahead, selama 30 hari ke depan. I love you Taurus and bye-bye.